Kamu udah masak bekal super sehat, dada ayam organik, brokoli rebus, dan nasi merah. Tapi, kamu memasukkannya ke dalam kotak plastik dan memanaskannya di microwave kantor sebelum dimakan. Sobat sehat, tanpa kamu sadari, makan siang sehatmu baru aja berubah menjadi koktail bahan kimia pengganggu hormon. Melanjutkan edisi Hari Bawa Bekal Nasional, di video kali ini kita nggak membahas isi makanannya, tapi wadahnya. Kita akan membedah toksikologi di balik kotak makan plastik dan material apa persisnya yang benar-benar diakui aman oleh ilmu kedokteran. Halo Sobat Sehat, bersama saya Dr. Indra Gunawan. Di ilmu longevity, kita nggak cuma fokus memasukkan nutrisi baik, tapi kita sangat agresif mencegah masuknya racun yang bisa mempercepat penurunan fungsi organ. Banyak orang yang gaya hidupnya sudah sehat, tapi tiroidnya bermasalah atau sistem reproduksinya terganggu. Setelah diusut, ternyata setiap hari mereka terpapar bahan kimia dari wadah makanan mereka sendiri. Mari, kita mulai dari kebiasaan paling mematikan di pantry kantor. Sering manasin bekal di microwave pakai wadah plastik? Tolong hentikan kebiasaan ini sekarang juga. Banyak yang bilang, kan wadah plastik saya udah ada label BPA free-nya dok, berarti aman dipanasin. Salah besar. Pabrik memang membuang zat BPA, tapi mereka menggantinya dengan zat BPS atau BPF yang efek merusak hormonnya sama aja. Saat plastik dipanaskan di microwave, suhu tinggi akan merusak ikatan polimer plastik tersebut. Jutaan partikel mikroplastik dan zat kimia cair akan luntur dan menyatu ke dalam makananmu, terutama makanan yang berlemak. Mulai besok, pindahkan makananmu ke piring kaca sebelum dipanaskan. Mari kita lihat proses kimia di balik lunturnya plastik ini. Plastik adalah rantai polimer. Bayangkan, polimer plastik itu seperti jaring ikan buatan pabrik. Saat suhunya dingin, jaring ini kuat. Tapi ketika terkena radiasi panas dari microwave, jaring ini meleleh dan berlubang. Bahan kimia pembuat plastik seperti phthalates atau zat pelentur akan lepas. Proses ini disebut chemical leaching. Yang sangat berbahaya adalah zat kimia ini bersifat lipofilik atau sangat suka pada lemak. Jadi, kalau bekalmu mengandung minyak, mentega, atau lemak ayam, bahan kimia dari kotak plastik itu akan tersedot masuk menyatu dengan kuah makananmu. Saat kamu memakannya, kamu secara harfiah sedang memakan plastik cair. Bagaimana dengan orang yang nggak bawa bekal dan sering jajan di luar? Ini peringatan keras buat kamu yang sering beli makan siang dibungkus plastik bening atau styrofoam. Suka beli makanan kuah panas kayak bakso atau soto, terus dibungkus pakai mangkok styrofoam? Kamu lagi numpuk racun di badanmu. Styrofoam itu terbuat dari bahan kimia bernama styrene, yang diakui sebagai karsinogen atau pemicu kanker. Saat styrofoam terkena kuah mendidih di atas suhu 70 derajat Celcius, materialnya akan langsung meleleh dalam ukuran mikroskopis dan larut ke dalam kuah bakso kamu. Mungkin kamu nggak merasakan plastiknya di lidah, tapi sel-sel tubuhmu yang akan menjerit menetralkannya. Bawa rantang sendiri dari rumah atau makan langsung di mangkok beling. Kenapa masuknya styrene dan phthalates ini ke dalam darah sangat fatal untuk kesehatan jangka panjang kita? Karena bahan kimia ini masuk dalam kategori endocrine disrupting chemicals atau bahan kimia pengganggu hormon. Bahan kimia dari plastik ini, bentuk molekulnya secara nggak sengaja mengkopi bentuk hormon alami tubuh kita, khususnya hormon estrogen. Di dunia medis, kita menyebutnya xenoestrogens atau estrogen palsu. Hormon itu seperti kunci dan sel tubuh adalah gemboknya. Estrogen palsu dari plastik ini adalah kunci duplikat. Dia bisa masuk ke gembok sel di jaringan tubuh, memaksa sel tersebut membelah diri di luar kendali yang beresiko memicu tumor. Pada pria, estrogen palsu ini akan menekan produksi testosteron alami, membuat otot menyusut, dan lemak perut bertumpuk. Sobat sehat, materi toksikologi seperti ini jarang dibahas karena nggak banyak didukung oleh industri. Kalau kamu ingin saya terus membongkar fakta medis yang objektif dan ingin mendapat early access menonton video saya sebelum rilis ke publik, klik tombol join sekarang.
Dukungan dari para member adalah nyawa bagi channel edukasi independen ini. Melihat betapa berbahayanya invasi mikroplastik ini, material apa yang benar-benar diakui aman oleh standar medis untuk menyimpan bekal? Udah tahu bahaya kotak plastik, terus harus bawa bekal pakai apa, Dok? Investasi kesehatan paling tahan lama yang bisa kamu beli hari ini adalah kotak makan kaca atau stainless steel. Kaca dan baja itu sifat kimianya inert alias mati. Artinya, sepanas apapun kamu menghangatkannya, nggak ada satupun partikel bahan kimia yang luntur ke dalam makananmu. Harganya memang sedikit lebih mahal di awal, tapi bayangkan berapa juta biaya yang kamu hemat karena berhasil melindungi hormonmu di masa depan. Buang koleksi kotak plastikmu, beralihlah ke kaca atau stainless steel. Sebagai pedoman belanja kamu, nggak semua kaca dan baja diciptakan sama. Untuk kaca, pastikan kamu mencari wadah dengan material kaca borosilikat. Kaca jenis ini dirancang khusus untuk tahan terhadap goncangan suhu. Kamu bisa mengeluarkannya dari kulkas dan langsung memasukkannya ke microwave tanpa takut pecah atau retak. Untuk baja, carilah yang memiliki ukiran stainless steel seri 304 atau 316. Seri ini adalah standar food grade dan medical grade. Mereka sangat tahan terhadap asam, misalnya kalau bekalmu berisi saus tomat atau perasan lemon, sehingga logamnya nggak akan berkarat dan nggak mencemari makanan. Kedua bahan ini sangat stabil dan nggak memiliki pori, sehingga bakteri pembawa bau nggak bisa bersarang. Sobat sehat, melindungi makananmu sama pentingnya dengan memilih makanan itu sendiri. Di Hari Bawa Bekal Nasional ini, mari kita audit dapur kita. Hentikan memanaskan plastik berlabel BPA Free di microwave. Tolak bungkus makanan panas dalam styrofoam yang luntur. Sadari bahaya xenoestrogens dan gunakan kaca borosilikat atau baja seri 304 atau 316. Cek laci dapurmu sekarang. Masih ada berapa banyak kotak plastik kusam yang sering kamu pakai ulang? Jujur di kolom komentar. Kalau video ini membuka wawasanmu, klik like, subscribe, atau share video ini ke WhatsApp grupmu. Lindungi hormonmu, lindungi masa depanmu. Saya Dr. Indra Gunawan, sampai jumpa.